Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ajeng Aprilia dan teman-teman saya yang bernama Alda Pratiwi dan Fitri Anggraini. Jadi di sini kami akan membahas tentang penelitian kami yang berjudul faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada tanah gambut. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang latar belakangnya. Indonesia memiliki lahan rawa sebanyak 33,40 juta hektar yang terdiri dari lahan rawa pasang surut tersebar di penjuru Pulau Sumatera. Menurut Suryana 2016, lahan rawa memiliki banyak sekali potensi dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi usaha tani terpadu yang dimanfaatkan sebagai tanaman pangan, perkebunan sampai peternakan dengan melihat suatu kondisi lahan yang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Lahan rawa sendiri merupakan tempat alternatif yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produk pangan. Lahan rawa juga perlu untuk diperhatikan karena lahan rawa mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi produk dan fungsi pelestarian lingkungan. Dengan upaya pengembangan lahan inilah yang merupakan sebuah kesatuan yang sangat saling berkaitan satu sama lainnya. Next. Lahan rawa sendiri memiliki berbagai potensi untuk usaha tani, yaitu petani padi, petani semangka, petani jagung, dari berbagai macam usaha tani yang paling dominan pada lahan rawa, yaitu petani padi, terutama pada petani padi karena air lahan rawa tidak pernah kering dan masih tergenang air. Maka dari itu, kebanyakan para petani yang bekerja sebagai petani padi pada lahan rawa. Yang menarik dari lahan rawa ini adalah petani memanfaatkan lahan tergantung pada cuaca atau musim. Jika sedang terjadi musim hujan, maka petani menanam padi. Sedangkan pada saat musim kemarau, petani menanam jagung, semangka, dan tidak jarang petani juga menanam sayur-sayuran untuk menambah pendapatan mereka sehari-hari. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pada lahan rawa gambut yang menggunakan mengetahui faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Adapun pengujian yang dilakukan pada penelitian itu yaitu adalah pengujian sifat fisik dan kimiawi yang terdapat pada lahan gambut. Fokus dari penelitian ini sendiri adalah yaitu lapisan ozon, pH, C organik, suhu tanah, karakteristik morfologi tanah, yaitu struktur tanah, tekstur tanah, ukuran tanah, bentuk tanah, dan uji kadar air tanah, serta uji porositas tanah dan warna. Selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Anggraini. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Fitri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, tempat dan waktu, lokasi kegiatan pengujian dilakukan di seputaran Jakabaring, Kota Palembang, dilaksanakan 2 hari mulai pada tanggal 17 Juni sampai dengan 18 Juni 2021. Alat dan bahan yang digunakan seperti meteran, big oven, timbangan analitik, ayakan, pH meter, pisau, termometer, gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, pipet volume, magnetic stirrer, pengaduk magnetik, alu mortar, spatula kaca kimia, penggaris, sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel uji berupa tanah dan air, aluminium foil, H2SO4, K2CR2O2, O7, serta aquades dan tisu. Selanjutnya cara kerja, adapun cara kerja pada pengujian ini yaitu yang pertama lapisan horizon, membuat lubang penampang dengan cangkul sampai lubang pinggiran rata agar mudah melihat horizon tanahnya.
Yang kedua, kadar air tanah menimbang berat basa tanah, memasukkan ke dalam big oven selama 24 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Menimbang berat kering tanah, lalu menghitung kadar air tanah dengan rumus. Selanjutnya, porositas tanah. Memasukkan contoh tanah biasa ke dalam mortar, menumbuk tanah di dalam mortar menggunakan alu hingga halus dan agak halus. Melakukan pengayakan tanah dengan menggunakan ayakan dan membedakan tanah yang lolos ayakan. Lalu menimbang tanah yang sudah diayak, menghitung porositas tanah dengan menggunakan rumus. Selanjutnya, uji warna dan keruhan tanah. Menimbang 0,5 gram kedua sampel tanah yang telah dihaluskan ke dalam air Lermeier 250 ml, lalu pipet tepat 5 ml K2CR2O7 1N dan menuangkan ke dalam labung Erlenmeyer. Campurkan dan homogenkan. Menambahkan 2,5 ml H2SO4 dan mengaduk sampai rata. Mengendapkan campuran ke dalam labu selama 30 menit, serta menambahkan 200 ml Aquades ke dalam labu Erlenmeyer, lalu mengamati perubahan larutan tiap sampel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alda Pratiwi. Baiklah, terima kasih. Mungkin langsung saja saya akan melanjuti yaitu hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada tabel 1, yaitu tabel lapisan horizon pada lahan rawa gambut di Jakabaring. Yang pertama ada lapisan horizon. Untuk yang pertama yaitu termasuk dalam horizon APG dan yang kedua juga termasuk horizon APG. Yang tabel kedua mengenai pH dan suhu tanah pada lahan gambut di Jakabaring. Untuk pH-nya itu ada, untuk pH-nya sendiri yaitu 4,668 dan suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Lanjut ke tabel ketiga, karakteristik morfologi tanah pada lahan rawa gambut di Jakabaring, yaitu yang pertama adalah untuk konsistensi keringnya berstruktur, konsistensi tidak lekat, bersifat masam, dan berwarna kehitaman. Untuk konsistensi basahnya yaitu liat berpasir, konsistensi agak lekat, bersifat masam, dan juga berwarna kehitaman. Untuk tabel keempat ada uji kadar air tanah pada lahan rawa gambut di Jakabaring. Di sini kami mengambil 3 sampel. Untuk sampel yang pertama, berat basahnya yaitu 162 gram, berat keringnya 76 gram, dan kadar airnya 113%. Untuk sampel kedua, berat basahnya yaitu 145 gram, berat keringnya 66 gram, dan kadar airnya yaitu 120%. Dan sampel terakhir yaitu sampel ketiga, berat basahnya yaitu 161 gram, berat keringnya 75 gram, dan kadar airnya yaitu 115 gram. Lanjut ke tabel kelima, di sini untuk tabel uji porositas tanah pada lahan rawa gambut Jakabaring. Ketiga sampel sama, di sini juga mengambil 3 sampel. Untuk sampel yang pertama dengan diameter 3 cm, berat untuk BB-nya yaitu 56 gram, FB-nya 27 gram, FP-nya 20 gram, dan porositas tanahnya yaitu 71 gram. Untuk sampel kedua, dengan diameter yang sama yaitu 3 cm, BB-nya 74 gram, FB-nya 43 gram, FP-nya 31 gram, dan porositas tanahnya 72%. Dan yang terakhir yaitu sampel ketiga, diameternya 3 cm, dan untuk BB-nya 65 gram, FP-nya 27 gram, FP-nya 21 gram, dan untuk porositas tanahnya yaitu 75%. Pada penelitian faktor abiotik yang dilakukan pada tanah basah rawa gambut di wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan, termasuk kedalaman lahan gambut. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, lapisan horizon tanah menunjukkan bahwa horizon APG merupakan horizon di permukaan tanah yang telah mengalami pengolahan tanah, karena pedon yang diteliti menunjukkan adanya bekas-bekas pengelolaan tanah. Juga terlihat adanya hasil proses
gleisasi yang kuat, yang ditunjukkan dengan kroma yang rendah. Kemudian pada tabel 2, pH dan suhu tanah dari hasil yang didapat di lokasi ini memiliki suhu tanah 30 derajat dan pH 4,68, yang menunjukkan bahwa pH tanah di lokasi penelitian tergolong dalam kriteria masam. Rendahnya pH di tanah lokasi penelitian disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingginya kandungan bahan organik tanah yang menyebabkan terjadinya proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme sehingga mengeluarkan asam-asam organik, terjadinya pencucian akibat erosi sehingga tinggallah kation Al dan H+ sebagai kation dominan yang menyebabkan tanah bereaksi masam. Dan untuk suhunya, yaitu suhu tanah akan mendekati konstan pada kedalaman tertentu. Suhu berpengaruh terhadap fisiologi tumbuhan antara lain bukaan stomata, laju transpirasi, laju penyerapan air, dan nutrisi. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menghambat proses pertumbuhan. Pada tabel ketiga, karakteristik morfologi tanah didapatkan hasil pada konsistensi kering, yaitu berstruktur, konsistensi tidak lekat, bersifat masam, dan berwarna kehitaman. Sedangkan pada konsistensi basah, yaitu liat berpasir, konsistensi agak lekat, bersifat masam, dan berwarna kehitaman. Warna hitam pada tanah juga dapat menandakan tingkat unsur organik tanah, sehingga dapat dipastikan tanah berwarna hitam memiliki kesuburan yang sangat baik. Semakin tebal gambut, basa-basa yang dikandungnya semakin rendah dan reaksi tanah semakin masam. Tekstur tanah didominasi oleh fraksi liat, menyusul fraksi debu, kemudian fraksi pasir. Dan pada tabel keempat, pengujian untuk kadar air tanah menggunakan 3 kali pengulangan dengan cara pertama, yaitu menimbang tanah berat basah tanah, dan yang kedua memasukkan tanah ke dalam big oven selama 24 jam dengan suhu 80 derajat Celcius. Ketiga, menimbang berat badan kering tanah. Keempat, menghitung kadar air tanah dengan rumus kadar air tanah. Selanjutnya, yaitu pada tabel terakhir, pada tabel kelima, uji poritas tanah, kami melakukan 3 pengulangan dengan cara pertama, memasukkan contoh tanah biasa ke dalam mortar. Kedua, menumpuk tanah di dalam mortar menggunakan alu hingga halus dan agak halus. Tiga, melakukan pengayakan tanah dengan menggunakan ayakan 20 mesh. Berdasarkan hasil penelitian faktor abiotik ini dilakukan pada lahan basah rawa gambut di wilayah Jakabaring, Sumatera Selatan pada tabel 1, telah dijelaskan tadi sampai dengan tabel kelima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Saudari Ajeng. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami tentang penelitian kami yang berjudul Faktor Abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada tanah gambut. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.